Kan yang terjadi sekarang ini kan banyak yang protes itu karena kok aku udah investasi sekian setiap bulan bayar, tahu-taunya baliknya cuma sekian. Kalau gitu dong enakan saya nabung aja dong ya. Nah, itu yang keliru ya. Jadi tetap ini harus dipahami, unit link itu adalah produk asuransi. Sobat Cuan, selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Kali ini di segmen interview kita akan membahas sesuatu yang menarik terkait mengenai asuransi. Mungkin Sobat Cuan sudah merasa ya di masa pandemi ini kebutuhan akan proteksi kesehatan ini semakin dibutuhkan. Nah, apakah kita harus punya lebih dari satu asuransi atau harus dua? Apalagi asuransi yang ditawarkan sudah semakin banyak. Ada unsur investasinya. Nah, langsung aja kita ngobrol bersama dengan narasumber kita hari ini yang sudah hadir di studio Cuap-Cuap Cuan. Ada Bapak Peter Abdullah, ekonom core dan juga pakar asuransi. Hai Pak Peter. Halo Mbak Maria. Halo Sobat Cuan. Yes. Nah, kalau kita bahas asuransi nih sekarang, seberapa penting sih sebenarnya orang harus punya asuransi? Kemarin tuh pada masa pandemi banyak banget toh yang mulai sadar sebenarnya. Aduh, gue nggak punya asuransi nih. Jadi berasa banget ternyata ya sekali masuk ke rumah sakit. Nah, berarti kan sebenarnya kebutuhan akan asuransi harusnya makin tinggi ke sini ya Pak Peter? Iya, karena kan kehidupan ini kan nggak pasti. Kehidupan ini kan pasti ada risiko. Nah, untuk menutup risiko itulah ini dibutuhkan asuransi untuk berjaga-jaga, ya. Karena kalau kita tidak berjaga-jaga, ya nanti, ya ini banyak sekali kasus ya kalau kita lihat di banyak negara, termasuk juga di Indonesia, mereka benar-benar terpukul ketika risiko itu terjadi. Ya, baik itu di kesehatan, di rumah, di usaha, ya. Misalnya rumahnya terbakar, ya, atau sakit kalau kita, ya banyak sekali kan kondisi-kondisi yang di luar rencana kita. Risiko itu terjadi dan ketika risiko itu terjadi benar-benar membebani kita, ya. Dan seringkali itu bebannya itu jauh lebih besar. Ya. Ini saya baru aja lihat juga nonton di salah satu media sosial itu di Amerika seseorang yang memiliki pendapatan per bulan seorang ahli komputer 120 juta per bulan gajinya itu menjadi seorang gelandangan, ya, tinggal di mobil, ya, dia tidak lagi punya rumah, tinggalnya di mobil. Itu dikarenakan apa? Dikarenakan dia sakit. Biaya sakitnya itu, ya, itu sangat besar dan kebetulan dia tidak punya asuransi. Sangat besar yang kemudian menghabiskan seluruh kekayaannya. Hanya untuk dia kembali sehat. Dan ketika dia udah kembali sehat, dia udah nggak bisa bekerja lagi, nggak punya apa-apa lagi. Yang tertinggal hanya sebuah mobil yang kemudian menjadi tempat tinggalnya. Jadi ini adalah sebuah contoh yang sangat nyata bagi kita. Ya, walaupun asuransi itu memang seringkali ya kita melihatnya, wah ngapain saya asuransi? Soalnya ngerasa ngeluarin duit tapi nggak bisa ngerasain, kan beda kan kalau kita belanja kan beli baju gitu kan pakai gitu Pak Peter. Kalau Sobat Cuan pasti mikirnya, aduh ngeluarin duit sekian ratus sampai sekian juta, emang lo mau sakit gitu? Nah ini yang penting dipahami sekali lagi. Asuransi itu memang untuk menutup risiko. Jadi ketika risiko itu tidak terjadi, ya sepertinya memang tidak ada artinya itu menjadi wasting kan. Kita mengeluarkan uang untuk sesuatu yang tidak memberikan hasil kepada kita, tidak memberikan cuan. Nah, salahnya kita berhitungnya seperti itu, ya. Kita seharusnya menghitungnya adalah risikonya itu sudah kita bayar, ya. Dan bayaran kita itu jauh lebih kecil ketimbang kalau risiko itu terjadi. Jadi kalau misalnya kita asuransi kendaraan misalnya, ya. Asuransi kendaraan itu kan kalau terjadi apa-apa, kita kan ditutup oleh asuransi. Biaya-biayanya ditutup oleh asuransi. Tapi kalau seandainya tidak terjadi apa-apa dengan asuransi kita, dengan mobil kita, ya, kita kan tidak mengklaim, tapi uang udah keluar. Sepertinya kita wasting uang kan? Tapi ini perhitungan yang keliru, ya. Kita harus bersyukur bahwa itu tidak terjadi. Kita tidak keluar biaya dan biaya yang kita keluarkan hanya sebesar premi asuransi. Jadi premi asuransi itu memang harus dilihat sebagai biaya,
biaya mengcover dari semua risiko kita. Benar. Jadi jangan dianggap sebagai ini saya udah keluar duit dan harus balik. Enggak. Sama dengan kesehatan, utamanya kesehatan. Kalau kita ikut asuransi kesehatan, jangan berpikirnya, wow, agar supaya balik modal nih, ini harus sakit. Kan nggak mungkin seperti itu kita berpikirnya kan. Nggak mungkin. Jadi kita harus berpikirnya adalah, untuk saya sehat itu, saya udah keluar duit. Dan kalau saya sakit, saya sudah ada yang mengcover. Sudah ada yang mengcover dan memproteksi ya. Iya. Berarti mindset yang harus dimiliki ini apa? Berarti purely asuransi atau ada asuransi yang memang sebenarnya ada nilai investasinya nih, kayak unit link. Nah, ini cocok ini buat sobat cuan ini. Yang nggak mau hilang duitnya ya. Nah, unit link itu sebenarnya menyadari hal itu, menyadari kalau ini masyarakat ini ada yang kepinginnya itu kalau naruh duit itu balik. Balik, kalau perlu ya bukan kalau perlu lagi, bahkan bisa menghasilkan cuan. Nah, oleh karena itulah ada produk di dalam asuransi itu yang menggabungkan asuransi dan investasi. Nah, inilah yang disebut sebagai unit link. Kalau unit link itu adalah asuransi, itu produk asuransi, tetap asuransi. Tetapi sebagian dari yang kita bayarkan itu menjadi investasi. Dan investasi itu termasuk ikut menutup premi kita, ketika nanti pada waktunya nanti, ya. Jadi pada waktu awalnya ya tetap kita harus asuransi dulu, ya. Kemudian ada sebagian dari uang yang kita bayarkan itu menjadi bagian dari investasi, ya. Dan kemudian pada waktunya nanti, ketika itu sudah jatuh waktu temponya, ya itu yang kemudian balik sebagai cuannya kita. Jadi berbeda dengan asuransi yang murni, asuransi yang uangnya tidak ada yang kembali. Nah, kalau yang unit link ini ada uang yang kembali. Oke. Keunggulannya selain tadi ada investasi, ada nilai tambah apa lagi sih Pak Peter kalau asuransi unit link ini? Nah, ini kalau kelebihan utamanya kan itu. Utamanya karena ada investasinya. Karena dia sekaligus menggabungkan. Kita aman, ya. Umumnya kan ini unit link ini kan lebih ke asuransi jiwa. Ya. Jadi kalau seandainya ada apa-apa, ya pemegang asuransi itu adalah seseorang yang kemudian meninggal, ya itu semuanya langsung ditutup. Ya, dia mendapatkan tanggungan asuransi jiwanya. Ya. Tapi kalau seandainya nggak apa-apa, ya alhamdulillah kan, berarti kalau umurnya panjang. Nah, kalau umurnya panjang, apa yang dia tabungkan, tanda kutip, ya, yang dia bayarkan sebagai premi dan investasi itu balik, ya. Dan pada periode tertentu dia nggak perlu bayar premi. Ya, misalnya coverage-nya cukup panjang nih, ya. Biasanya kan sangat panjang, ya. Coverage-nya 100 tahun, 90 tahun, 100 tahun. Dan bayarnya nggak sampai selama itu, ya. Bayarnya mungkin misalnya 10 tahun. Ya. Setelah itu dia nggak bayar lagi. Tetapi selama periode itu dia ditanggung ininya, asuransi jiwanya. Jadi dia tetap preminya dibayarkan oleh investasinya. Jadi dia sebenarnya udah tertutupi oleh, untuk membayar premi ditutup oleh asuransinya dia. Nah, ketika dia udah jatuh tempo, itu investasinya bisa kembali. Ya. Nah, uangnya bisa kembali. Tapi dengan catatan ini yang seringkali tidak dipahami oleh masyarakat, karena ini tetap adalah produk asuransi, bukan produk investasi. Tentunya return atau cuannya unit link ini beda dengan investasi. Baru aku mau nanya, ini bisa jadi diversifikasi investasi nggak? Ternyata nggak bisa ya. Ya, ini tetap harus kita kategorikan sebagai produk asuransi, bukan produk investasi. Ini yang keliru, ya. Dan mungkin perlu juga nih, ya, marketing unit link juga harus selalu menyampaikan ini kepada nasabahnya, agar supaya nggak keliru, ya, di ujung-ujungnya nanti protes, ya. Kan yang terjadi sekarang ini kan banyak yang protes itu karena kok aku udah investasi sekian, setiap bulan bayar, tahu-taunya baliknya cuma sekian. Kalau gitu dong enakan saya nabung aja dong, ya. Nah, itu yang keliru, ya. Jadi tetap ini harus dipahami, unit link itu adalah produk asuransi. Unit link itu adalah produk asuransi, bukan investasi, gitu. Nah, untuk kita
bukan memilih ya, memastikan kita mau punya asuransi unit link ini apa-apa saja sih yang harus kita ketahui begitu ya dalam kita mau membeli asuransi ini. Apakah starting usia juga termasuk berpengaruh gitu, Pak Peter? Artinya makin muda punya, makin lebih baik gitu ketimbang ikut ketika usia mungkin udah 40, udah 45 gitu ya. Ini apa yang harus Sobat Cuan tahu nih, Pak Peter? Nah, ya bagusnya itu semuanya tuh memang dari muda. Apapun ya. Apapun itu dari muda, jangan nunggu udah tua. Udah banyak yang diproteksi, harus diproteksinya banyak ya. Lebih mahal polisnya ya, Pak. Polisnya juga jadi lebih mahal kalau udah tua, karena kan risikonya jadi meningkat. Jadi polisnya pasti akan lebih mahal. Premi yang dibayarkan untuk menutup risikonya jadi lebih mahal, kan risikonya jadi lebih tinggi. Jadi kalau kita mau memulai segala sesuatu memang bagusnya dari muda. Mempengaruhi nilai investasi juga ya kalau kita ikut lebih muda ya? Ya pastilah, ya karena kan kita memulainya dari muda dan dengan polis ya dengan premi yang lebih rendah, jadi investasi kita juga jadi lebih panjang kan. Ini akan jauh lebih baik lah untuk pemegang polis ya, karena dia membayarnya tentunya polisnya lebih murah lah, lebih rendah, preminya lebih rendah untuk mengcover waktu yang lebih panjang. Nah, kalau misalnya udah ketelatan nih Pak Peter, nggak ikut di waktu muda, baru sadar gara-gara COVID kemarin gitu ya. COVID sih masih ada sampai saat ini ya. Tapi ini membuat akhirnya, aduh udah usia segini belum punya asuransi gitu. Nah, mana yang nilai proteksinya harus lebih tinggi? Artinya nilai investasinya kan ditinggiin, kan ada nih pilihan-pilihannya. Atau memang proteksi kesehatan yang lebih ditinggiin gitu kan. Biasanya kalau unit link kan suka ada pilihannya gitu ya Pak? Ya ada. Nah, ini tergantung produknya nanti ya. Produknya kan pasti ada fleksibilitasnya juga dan tergantung preference dari nasabahnya juga. Nah, kalau seandainya memang keinginannya lebih ke investasi, ya bisa dibesarin investasinya. Nanti proteksinya nggak maksimal. Maksudnya asuransi kan kalau proteksi untuk asuransinya kan sama aja. Ya, sama aja. Dia akan diproteksi. Ya, asuransinya tetap. Cuman untuk mengcover dari premi tadi, investasinya jadi lebih besar. Dan kemudian ya untuk cuan yang kembalinya tentunya jadi lebih besar karena porsi dari investasinya lebih besar. Sekarang preference kita mana? Ya kita pengen lebih untuk asuransinya. Ya ini kan ekstrimnya kan ada. Satu ekstrimnya adalah fully investasi. Satu ekstrimnya fully asuransi. Ya kalau kita investasi berarti kita tidak diproteksi. Betul. Ya dengan asuransi. Kalau kita asuransi full, kita hanya dapat proteksi asuransinya, tidak ada investasi. Sekarang tinggal kita mau mix-nya seperti apa. Ya. Harus punya dua-duanya nggak sih? Maksudnya untuk supaya ya kalau ada duit lebih gitu kan ya, atau mungkin ada dana yang mungkin bisa dialokasikan, sebenarnya maksimal atau mungkin minimal kita harus punya berapa banyak sih? Atau kalau minimal mas 1 ya. Tapi kalau maksimal gitu untuk supaya terproteksi. Ya gini intinya, karena ini adalah produk asuransi, ya. Cuman kan produk asuransi agar kita lebih nyaman lah ya. Ketika waktunya udah jatuh tempo, kita ada uang kembali, ada investasi yang kita tanamkan di sana, ada cuannya. Ya, unit link ini adalah kalau menurut saya untuk asuransi adalah pilihan yang bagus. Cuman kalau kita mau berinvestasi harus ada produk investasi yang pure investasi, ya. Oh, justru malah di-push-nya dari produk investasinya. Iya, ya. Jadi kita ada investasi, ada asuransi dan tapi asuransinya karena memang kita suka berinvestasi, ya pilihan unit link jadi lebih menarik untuk kita. Kalau asuransi murninya perlu ditambahin lagi nggak? Misalnya memang khusus untuk mengcover kalau kejadian apa-apa gitu. Nah ini kan kalau unit link itu lebih banyak ke asuransi jiwa. Ya. Kita ini kan hidupnya pasti satu orang itu kan pasti punya banyak produk asuransinya. Ya misalnya kita punya mobil, kita punya asuransi mobil. Punya rumah, kita punya asuransi rumah. Ya kan. Kesehatan, kita punya asuransi kesehatan. Ya. Dan kemudian ada asuransi jiwa. Jadi masing-masing itu punya asuransinya kan. Nah yang unit link itu umumnya itu kawinnya sama asuransi jiwa. Ya makanya kalau untuk asuransi mobil, asuransi rumah ya itu tersendiri dia biasanya linknya pada waktu kita mengajukan kredit perbankan ya untuk covernya ya atau ya mungkin memang benar-benar kita nggak tanpa kredit pun kita sudah
sadar dengan risiko, kita melakukan asuransi terhadap barang-barang milik kita kan. Tergantung bagaimana kita melihat dari kendaraan aset yang kita miliki. Preference masing-masing sih ya. Ya. Tapi banyak banget yang nanya gini, Pak Peter, kayak bisa nggak sih nyiapin persiapan misalnya kayak dana pendidikan atau apa gitu gunainnya unit link gitu, karena kan di situ ada nilai investasinya, terus juga bisa lah nanti untuk beberapa tahun ke depan gitu, misalnya 10 atau 15 tahun atau 20 tahun. Bisa nggak sih mempersiapkan dana sesuatu yang ya istilahnya pasti kan, kalau pendidikan kan pasti ya, dengan asuransi unit link ini nih Pak Peter? Ya bisa banget. Bisa ya Pak? Bisa banget. Jadi itulah yang justru yang seperti itu yang lebih cocok dengan asuransi kita dan sekaligus investasi kita. Jadi investasi kita ya, karena dia nanti balik untuk dalam bentuk kan dana pendidikan. Ketika kita misalnya anak kita yang atau kita sendiri ya ingin sekolah, udah waktunya untuk misalnya masuk perguruan tinggi, masuk ya perguruan tinggi S2, S3 ya atau seperti apa. Ketika kebutuhan dana itu terjadi, kita udah di-cover dengan asuransi kita. Asuransi pendidikan. Oke, pengetahuan apa yang harus diketahui oleh para sobat cuan ketika akan mengambil asuransi unit link ini? Karena kan biasanya di depan sales tuh sudah, sepengetahuan saya sobat cuan ya, rata-rata mereka sudah memberitahukan kalau misalnya nanti sampai 5 tahun, 10 tahun nilai investasinya segini. Terus 15 tahun nilai investasinya segini. Ya kan? Dijabarin gitu ya Pak. Nah itu seberapa penting kita juga untuk mengetahui hal tersebut nih Pak Peter? Oh, penting banget. Ya sebenarnya. Tapi ini kan. Tapi kan nggak ajak ya Pak angkanya. Iya, itu maksudnya begini, nggak ajak itu. Bergantung dengan produknya, bergantung dengan pilihan-pilihan yang kita ambil kan. Nah, bergantung juga produk yang ditawarkan. Kan masing-masing perusahaan-perusahaan asuransi kan banyak ya, dan mereka menawarkan dalam bentuk ragam yang walaupun sejalan ya, bentuknya pada umumnya sama, unit link itu pun bentuknya sama. Tetapi rinciannya kan berbeda, hitungannya berbeda. Nah, ini makanya kalau kita mau ambil satu produk asuransi apapun, termasuk juga unit link, itu kita benar-benar harus paham, baca, ya, konsultasikan dengan salesnya, dan ulangi ya antara keterangannya sales ya, dari asuransi dengan pada waktu kita menandatangani polis. Ya, gitu. Seringkali yang terjadi kan antara keterangan salesnya dengan di polisnya nanti beda. Ya, kenapa ya? Bukan karena penipuan, bukan ya. Tapi ini kan interpretasi. Masalah interpretasi. Ya, kadang-kala sales ngambil gampangnya aja. Yang kita ngomong apa diiyain aja sama dia ya. Nah, padahal itu harus kita konfirmasi di dalam polis, terutama untuk hal-hal yang paling mendasar. Polisnya kecil-kecil gitu ya. Harus baca dong. Nah, ya bacanya nggak usah semuanya. Ya, masa sampai ke klausula penutup kita baca, nggak usah. Tapi yang penting-penting lah. Misalnya terkait dengan premi, terkait dengan dana kembalinya seperti apa. Ya, itu hal-hal yang seperti itu yang kita dalami, yang kita lihat di dalam polis. Berarti kalau kita mau ikut asuransi unit link, konteksnya berarti jangka panjang ya, Pak Peter ya? Unit link umumnya jangka panjang. Umumnya jangka panjang ya. Umumnya jangka panjang. Jadi nggak bisa ya tiba-tiba udah deh cukup gitu kayak 5 tahun aja gitu. Bisa ya Pak? Nah, atau setahun aja udah deh kayaknya. Setahu saya ya unit link ini termasuk yang paling fleksibel ya. Dia bisa diambil pada periode tertentu. Misalnya kita cek cabut juga bisa sebenarnya ya. Cuman bisa cabut kapan aja juga. Iya, tapi ini bergantung kepada produknya. Nanti ada yang tanda kutip ya, ini ada biayanya lah ya. Karena sama lah kalau deposito juga kan ini kan harus masa tertentu, tapi kalau kita ambil bisa. Cuman nanti ada potongan-potongan biayanya misalnya. Ya saya kira di unit link pun ada produk-produk yang seperti itu juga ya. Saya baca ada beberapa yang seperti itu. Tetapi tidak umum ya. Umumnya itu kalau kita sudah memilih unit link itu untuk jangka panjang. Dan sudah harus kita perhitungkan sekali. Kan kita ngambil asuransi kan ada tujuannya. Benar. Ya. Saya ngambil ini, saya ada tujuannya ini, dan saya ada sudah ada apa ya, kemampuan untuk kita membayarnya. Ya. Jangan sampai kita
ini karena investasi ya, jangan sampai kita memilih investasi yang memang tidak mampu untuk kita jalani sesuai dengan masa waktunya. Ya. Kalau itu yang terjadi ya investasi kita menjadi nggak optimal jadinya. Perlu nggak sih kita juga mengetahui lebih detail nih ditaruh di mana sih uang kita, di investasinya sih, asetnya yang mana sih gitu. Karena ada beberapa asuransi yang dia terbuka sih memberitahukan bahwa ini ditaruhnya di reksadana pasar, reksadana campuran misalnya, atau ditaruh di sahamnya sekian gitu. Dan kita bahkan punya hak prerogatif juga untuk memix and match sendiri gitu loh, maunya kita taruhnya di investasi yang mana gitu. Ya. Nah ini perlu nggak sih pemahaman itu juga diketahui? Sangat perlu. Itu yang tadi yang ditanyakan Mbak Maria tadi. Ini yang Sobat Cuan harus tahu banget bahwasanya apa saja yang harus diketahui kan. Nah pertama kita tahu kan tujuan, dan kemudian tadi kita baca kapan dia kembali, berapa yang harus kita bayarkan. Dan yang paling utama karena ini walaupun ini asuransi, itu kan aspek asuransinya harus kita pahami. Aspek investasinya juga harus kita dalami. Ini diinvestasikan kemana? Ya. Sehingga kita tahu risikonya. Karena investasi kan pasti ada risikonya. Ya. Jadi risiko uang kita ini akan ditaruh di mana, risikonya berapa, itu kita pahami. Jadi kalau seandainya kita, kan kalau risiko itu akan sesuai dengan imbal hasilnya atau sesuai dengan cuan yang kita dapatkannya juga kan. Kalau risikonya tinggi, cuannya bisa kita harapkan lebih tinggi. Ya jangan sampai kita pikirnya kita pengennya risikonya rendah tapi cuannya tinggi. Ya itu nggak ada yang mau nanti. Itu mah kayak low risk high return. Ya low risk high return itu ya. Mimpi kali ya. Nah jadi ini harus dipahami namanya hukum utama di dalam investasi itulah high risk, high return. Kalau kita pengen high return, ya kita harus berani untuk menanggung high risk-nya. Nah, itu juga pilihan di dalam asuransi unit link ini. Ya, dalam konteks asuransinya kita harus pahami, kita akan berharap cuannya berapa nih, baliknya berapa. Itu akan bergantung pilihan investasinya. Kalau kita pengen yang agak high return, berarti ya kita juga harus mau menerima kalau seandainya uang itu kemudian diinvestasikan dalam bentuk investasi yang high risk. Pertumbuhan kepemilikan asuransi khususnya unit link ini seperti apa sih sekarang picture-nya Pak Peter yang dilihat gitu ya? Apakah sudah mulai, karena kan kemarin banyak sekali gonjang-ganjing gitu ya, tetapi banyak juga kok orang yang memang masih tetap memilih begitu ya asuransi unit link ini sebagai salah satu untuk cover kesehatan dan juga untuk investasi gitu ya. Tapi seperti apa sih picture-nya saat ini? Ya, saya kira masih tinggi ya. Pilihan unit link ini masih tinggi. Yang pertama adalah yang lalu kan, ini kan makanya unit link kan biasanya investasinya agak panjang. Yang lalu kan masih berjalan. Yang mungkin agak melandai itu pertumbuhannya, Mbak Maria. Ya, pertumbuhannya memang agak melandai karena sekarang ini pilihan investasi itu kan banyak. Nah, ini kan banyak orang yang memilih ya udahlah aku mau asuransi aja, kalau mau investasi aku investasi sendiri. Pilihan orang itu kan banyak yang seperti itu. Tapi banyak juga yang udahlah aku kalau investasi yang lain aku investasi. Tapi untuk yang asuransi aku combine dengan unit link. Ya, masih banyak juga. Cuman memang sekarang ini memang kita harus hati-hati di dalam memilih ya. Karena namanya produk sama aja ya banyak. Tetapi kan bergantung juga sama siapa yang mengeluarkan produknya kan. Jadi saya kira unit link masih pilihan, tapi bergantung juga kepada unit link yang mana, siapa yang memproduksi, yang mengeluarkan, memberikan layanan unit link tersebut. Ya. Perusahaan asuransi kan banyak juga. Nah, yang agak menurun saya kira yang kemarin banyak kasus-kasus kan di unit link. Saya kira itu yang kemudian membuat kepercayaan masyarakat terhadap unit link agak turun, khususnya kepada perusahaan-perusahaan asuransi yang terkait itu. Walaupun minatnya sih masih banyak ya orang yang ya saya kira kan kebutuhan asuransi itu kan kebutuhan. Walaupun kita masih belum jadi lifestyle ya, susah kayaknya Indonesia untuk membangun lifestyle itu, Pak Peter. Iya, karena memang edukasi kita terkait dengan asuransi ini memang relatif tidak cukup tinggi ya, berbeda dengan perbankan ya. Perbankan saya kira ininya cukup besar ya, edukasinya terus dilakukan oleh baik itu otoritas maupun oleh lembaga-lembaga banknya sendiri. Tetapi asuransi ini agak
kurang ya. Di sekolah-sekolah juga nggak banyak kan mengenalkan asuransi. Benar, ya. Kalau bank kan udah banyak ya, bank masuk sekolah itu banyak. Tapi asuransi masuk sekolah kayaknya belum pernah. Belum kayaknya ya. Nah, kayaknya ini mungkin ide bagus ini ya. Jadi perusahaan-perusahaan asuransi kayaknya perlu juga nih masuk ke sekolah-sekolah. Investasi aja udah punya apa namanya galerinya gitu ya. Kalau bank kan di kampus-kampus pasti ada bank. Ya, bahkan di sekolah-sekolah ya, saya dulu punya sekolah yang di dalamnya ada bank mininya. Ya, tapi kalau asuransi kan nggak ada. Jadi kita memang belum ya memasyarakatkan asuransi ini. Ya, jadi ini yang PR lah ya, PR yang mungkin atau peluang bagi industri asuransi untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat. Asuransi itu adalah kebutuhan yang jelas. Ya, tadi yang saya sampaikan kasus tadi ya, di mana ada orang yang begitu tertimpa musibah, kemudian miskin seketika, mendadak miskin itu hanya dikarenakan dia tidak punya proteksi asuransi. Nah, hal yang seperti itu seharusnya disampaikan kepada masyarakat. Kita itu punya risiko, ya. Risiko kita banyak sekali, ya. Setiap kita punya aset, kita pasti punya risikonya, ya. Termasuk juga risiko terhadap diri sendiri, risiko kesehatan, risiko jiwa dan sebagainya. Nah, ini harus di-cover dengan asuransi. Dan asuransi itu memang harus dilihat sebagai tanda kutip biaya untuk kita mengcover risiko, ya. Nah, kalau kita ingin investasi ya itu tadi ada juga biaya yang mengcover risiko yang kemudian kita combine dengan investasi sehingga biaya untuk menutup risiko itu di-cover oleh investasi yang kita lakukan. Makanya ada pilihan itu ya. Buat Sobat Cuan nih Pak Peter, mungkin sedikit tips untuk memilih asuransi unit link. Nah, kita fokuskan ke unit link ya, karena kan Sobat Cuan generasi milenial Gen Z kan kepengen punya investasi sekaligus proteksi. Tip pertama, yang utama kalau saya, namanya kalau kita memilih produk, pasti kita melihat siapa yang memiliki produk itu, yang membuat produknya. Ya. Nah, kalau untuk ini yang saya lakukan utamanya. Itu kalau saya memilih produk-produk investasi, saya memilih yang paling aman kan. Yang paling aman itu saya biasanya pilihnya adalah yang perusahaan-perusahaan negara. Yang punya pemerintah. Nah, ini saya merasa lebih aman karena pasti di backup sama pemerintah, nggak mungkin salah lah saya. Ya. Jadi kalau saya pilih asuransi, pilih bank, pilih ini, saya utamanya pemerintah. Ya. Kedua, saya pilih swasta yang bonafit. Nah, swasta bonafit ini biasanya adalah yang termasuk di dalam perusahaan internasional. Ya, perusahaan internasional, ya kan gampang. Dia ada di mana-mana. Perusahaan internasional ini dia ada di Amerika, dia ada di Jepang. Kemudian dia ada di Indonesia, berarti dia kan backup dia kuat. Ya, perusahaan besar bonafit yang saya kira yang kita bisa meyakini uang kita nggak bakal hilang deh, ya nggak bodong lah di sana gitu loh. Nah itu utamanya. Nah yang kedua, tip kedua adalah pahami produknya. Setelah produsennya, orangnya atau yang perusahaan yang memberikan layanan itu, kalau kita asuransi memberikan layanan asuransinya. Yang kedua saya akan melihat produknya. Sesuai nggak, utamanya sesuai nggak dengan tujuan kita, itu yang berikutnya kan. Karena kan jangan sampai kita memilih sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan kita. Ya. Dan untuk itu ya tip yang ketiganya adalah agar supaya kita bisa meyakini matching nih ya antara tujuan dengan produknya, baca lagi-lagi baca. Baca ya, cari reference ya. Kemudian ya kan sekarang ini gampang banget, ada Mbak Google, ada media sosial. Jadi jangan males lah untuk sekedar nutul-nutul di HP kita kan. Orang hampir 24 jam dipegang tapi nggak bosan. Masa yang kayak gini kita nggak sempet. Jadi kita sempetin sebentar untuk kita ngecek dan recheck, ya cari reference, baca di sana. Nah, setelah baca, kita konfirmasi kepada salesnya. Kita konfirmasi lagi pada waktu kita akan mendapatkan polis. Baca lagi. Jadi benar-benar kita itu lengkap. Dari sisi mulai dari perusahaannya, produknya, dan kemudian sesuai dengan kemampuan dan tujuan kita.
Wah, udah langsung dirangkum semuanya sama Pak Peter ya. Yang jelas ya, setelah mendengar podcast ini Sobat Cuan harus berubah mindsetnya. Kemudian juga harus berubah juga cara memilih yang baik dan benar gitu ya terkait mengenai asuransi unit link. Ini semuanya baik kok buat Sobat Cuan ya. Baik untuk kesehatannya, baik untuk jiwanya juga begitu ya. Baik juga untuk investasi masa depannya Sobat Cuan. Thank you Pak Peter udah ngobrol bareng sama Maria, bareng sama Sobat Cuan. Ya, sama-sama Mbak Maria. Senang sekali ini bisa bersama-sama Sobat Cuan di sini. Yes, kapan-kapan kita ketemu lagi ngobrol-ngobrol lagi di podcast. Dan terima kasih Sobat Cuan udah dengerin kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu dengerin podcast Cuap Cuan yang ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor. Jangan lupa untuk follow akun Instagram kita di @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita di Cuap Cuap Cuan. Like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Jangan lupa podcast kita ini juga ditayangkan loh di CNBC Indonesia TV. Terima kasih banyak. Pak Peter bisa say goodbye. Thank you. Bye. Bye Sobat Cuan.